Baik, selamat datang peserta Hey UMKM Inspire dengan tema adaptasi brand lokal di tengah krisis. Untuk Anda yang memposting kegiatan hari ini, jangan lupa sertakan hashtagnya, festival hashtag Hey UMKM, kemudian hashtag Hey UMKM Inspire. Jangan lupa untuk follow juga media sosial kita di Instagram, @99_usahaku, Facebook kita di 99% usahaku, dan juga YouTube bisa di-subscribe di 99% usahaku. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk para peserta. Sekarang sudah ada yang bergabung, 286 peserta. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, pagi-pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu dan juga kakak-kakak UMKM sekalian? Doa kami semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga terus diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melewati keadaan yang penuh tantangan di masa pandemi COVID-19 kali ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk turut hadir dalam webinar kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat, yaitu ada Bapak Sandiaga S. Uno selaku tokoh pengusaha nasional dan founder OKOC, nanti akan bergabung dan juga sharing-sharing bersama dengan kita semua. Kemudian juga sudah hadir, tapi sebelumnya, sebelum saya menyapa, sekali lagi saya ingin mengingatkan para peserta yang baru saja bergabung, demi menjaga ketertiban selama acara, mohon agar dapat memperhatikan baik-baik hal berikut ini. Yang pertama, pastikan koneksi internet Anda stabil. Selanjutnya, akses mikrofon peserta akan ditutup selama kegiatan. Host akan membantu untuk mengelola kehadiran peserta, chatting room, mengelola fitur share screen, dan lain-lain. Yang terakhir, untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya-jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Jadi di bawah ada kolom Q&A. Nanti selama pembicara memberikan pemaparan, boleh silakan diklik pertanyaannya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan untuk bisa dijawab oleh para pembicara kita hari ini. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar Hey UMKM Inspire, adaptasi brand lokal di tengah krisis. Festival hashtag Hey UMKM, Instagram kita @99_usahaku. Sekali lagi, sudah hadir pembicara di tengah-tengah kita. Saya ingin menyapa Bapak Leonard Theo Sabrata, selaku Direktur Utama Smesco Indonesia, Co-Founder The Good Step, Bright Spot, Bakmi Tiga Marga dan Industri. Halo Bapak Leonard. Halo, apa kabar? Selamat siang, semangat pagi Bapak. Selamat siang. Iya, baik. Berikutnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lucky Dana Arya, selaku CEO and Founder Matoa. Halo Bapak Lucky. Halo. Bagaimana kabarnya Pak siang hari ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ini berhubung work from home, jadi kita tidak terjebak macet ya Pak ya? Iya, praktis. Berikutnya, ini tampaknya segar sekali, bajunya matching sama hostnya ya Pak ya. Halo Bapak, ada Bapak Dharma Simorangkir, selaku Senior Vice President Enterprise Account Management Telkomsel. Boleh kasih tepuk tangan dong? Bajunya kita matching ya Pak ya. Apa kabar? Iya. Kabar baik, Di. Apa kabar kamu? Alhamdulillah semangat nih Pak. Saya senang sekali bisa silaturahmi setelah 4 bulan kuarantin Pak. Thank you. Baik, Bapak-Bapak, nanti kita akan berikan waktu untuk memberikan pemaparan dan juga mungkin sharing-sharing bersama dengan para partisipan kita. So far sudah ada 328 yang bergabung, nanti pasti akan terus teman-teman bergabung. Tapi sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, selamat bergabung dalam acara Hey UMKM Inspire seri pertama. Tema kita kali ini adaptasi brand lokal di tengah krisis. Merupakan suatu kebanggaan saya di Mangunrejo bisa memandu rangkaian acara webinar kali ini sampai dengan acara selesai.
Dan tentunya kepada para peserta sekalian, di tengah sesi webinar ini akan ada kuis berhadiah nih. Dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab bersama dengan para pembicara kita. Jadi mohon untuk tetap stay tune sampai dengan akhir acara. Dan untuk yang belum mendownload, silahkan download terlebih dahulu 99% usahaku, register 99% usahaku dengan kode referral yang tadi tertulis di chat ya. Kemudian teman-teman nanti bisa mendapatkan kuota 2 GB dengan harga Rp10 saja. Jadi kalau 2 GB biasanya anak milenial ini bisa untuk nonton YouTube, bisa untuk promosiin usahanya di Facebook, Instagram, ataupun media sosial yang lain ya. Dan untuk mengawali sesi webinar kita hari ini, langsung saja saya akan mengundang Bapak Leonard Theo Sabrata, selaku Direktur Utama Smesco Indonesia, untuk sharing bersama dengan kita semua terkait dengan dampak pandemi COVID-19 pada UMKM, khususnya binaan Smesco, dan apa saja sih adaptasi yang dilakukan oleh Smesco di tengah pandemi. Sekali lagi boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Leonard. Ya, silakan Bapak Leonard. terima kasih. Ya, mungkin saya mau buka dulu dengan mengucapkan selamat kepada Telkomsel, 99% usahaku. Kayaknya kita juga mau sebentar lagi kerjasama ya Pak Dharma ya? Kita sudah pakai Cloud X kan waktu itu ya? Mantap Pak, siap. Kita turut mendukung lah semua usaha dan upaya di masa pandemi ini, dan juga nanti pasca pandemi, dalam masa recovery ini kan kita harus menuju digitalisasi. Dan tentunya mungkin saya nggak usah merepeat apa yang sudah ada di media massa, bagaimana UMKM terdampak, berapa persen, dan sebagainya. Tapi saya ingin mengajak teman-teman semua lebih optimis, juga melihat ke masa depan, kita melihat ke masa next normal, gitu kan, dan mudah tidak lagi menyebut new normal, karena new normal itu ya udah sekarang. This is it, gitu. This is new normal. Gitu kan. Ya, ini kenyataannya, ini realitanya, nah sekarang kita melihat lagi ke next normalnya seperti apa. Dan banyak sekali dari mulai bisnis, rumah tangga, kehidupan sosial, sampai politik dan ekonomi, semuanya sudah berubah. Mulai saat ini dan ke depannya ini kita harus mengusung kebiasaan baru dan juga disiplin-disiplin baru. Oleh karenanya, kita harus melihat, mungkin ya ini bukannya tips atau bagaimana, tapi lebih ke sebuah mindset ya, bagaimana kita bisa mengarungi lah, istilahnya mengarungi percobaan yang ada di depan kita. Kalau kemarin ada yang nanya, kira-kira bagaimana ya dengan the rest of Indonesia yang belum terkonek, mungkin yang juga Telkomsel bisa jawab gitu kan, tapi kan memang betul bahwa belum semua teman-teman kita ini terkoneksi dengan digital. Tapi bukan berarti terus kemudian new normal ini atau next normal ini tidak bisa dihadapi oleh semua rakyat Indonesia. Justru malah saya ingin mengajak teman-teman semua yang sudah terkoneksi dan sudah lebih melek digital, itu harus bantu dan memiliki empati yang lebih besar untuk membantu teman-teman kita yang belum terkoneksi atau yang belum melek digital untuk segera onboarding, ya kan, melakukan adaptasi digital, sehingga terjadilah yang kemarin kita simpulkan, mungkin bahasanya adalah keseimbangan digitalisasi. Gitu. Sehingga apa yang kita rasakan sekarang dengan terkoneksi ini, ada hampir 400 orang tergabung dengan koneksi yang baik, gitu kan, bisa dinikmati oleh yang lain, dan juga bisa manfaatnya bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Di Smesco sendiri kita sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi sejak saya bergabung di awal tahun 2020, kita sudah melakukan proses digitalisasi dan reformasi menuju ke arah sana. Tapi memang terpotong COVID kemarin, cuman ini sudah sebulan, saya sudah ngantor lagi, sudah sebulan lamanya, dan kita sudah mulai masuk lagi ke high gear, jadi ini udah mulai kick off lagi, reaktivasi dan lain sebagainya. Ada satu program yang ingin saya highlight, yang kita namakan Spark Campus. Itu sebentar lagi kita mau launching. Mudah-mudahan ini minta dukungan juga nih dari Telkomsel nih, Pak Dharma.
Untuk webinar-webinar kita sudah berjalan sudah cukup lama. Sejak awal pandemi kita sudah menyelenggarakan lebih dari 60 webinar, diikuti oleh ribuan UMKM yang terdampak dengan berbagai macam topik. Dan saya sendiri juga sering hampir setiap hari ada webinar. Ini untuk mendukung semua UMKM, tapi nggak cukup hanya webinar. Kita juga menyediakan sebuah platform. Ini kita juga nanti akan tentunya sinergi dengan 99% usahaku, sebuah platform pendidikan yang pertama, Spark Campus, yang nanti kita akan mencoba menjadi agregator untuk berbagai macam pelatihan untuk UMKM di Indonesia. Kita sudah mendirikan sebuah pusat konsultasi KUKM di Smesco, di Gatot Subroto, yang nanti ada nomornya, bisa ditelepon di call center kita juga. Dan yang paling penting ke depannya ini kita sudah menyiapkan sebuah fasilitas yang terkoneksi nanti ke platform trading kita. Jadi fasilitasnya itu nanti ada sebuah makerspace, ada food lab, ada studio foto, studio video, kemudian ada juga garage untuk future mobility. Jadi kita ingin menciptakan UMKM masa depan. Masa depan ini bukan masa depan yang jauh, tapi masa depan yang sudah di depan mata kita sebetulnya sekarang, dipercepat, diakselerasi dengan adanya pandemi ini. Jadi sebetulnya tadinya kita mungkin bicara 3-5 tahun ke depan, sebetulnya mungkin sekarang tinggal tahun depan. UMKM ini sudah harus menjadi UMKM the next UMKM gitu ya. Jadi next future UMKM lah. Dengan inisiatif masa depan yang termasuk ya kita harus tentunya sudah lebih responsible, lebih technological savvy dan lain sebagainya itu, dan terutama harus memiliki banyak empati ya, dan bersinergi dan memiliki solidaritas yang tinggi. Oleh karenanya kita menciptakan sebuah platform yang kita namakan Spark Trade. Nah, Spark Trade itu nanti akan mempertemukan antara supply dengan demand. Sounds very simple, sebetulnya not really. Gitu. Jadi link and match yang kita mau lakukan ini akan mempertemukan antara supply dengan demand. Boleh next? Nah ini, jadi si Spark Trade ini nantinya akan mengusung sebuah program masif yang kita namakan Konvoy Produk Nasional. Apa itu Konvoy Produk Nasional? Jadi kita ingin mengagregasi di semua yang ultra mikro dan mikro itu harus mulai saat ini harus mulai mengkonsolidasikan diri, baik itu dikonsolidasikan oleh sebuah pihak atau ya bergabung dengan sendirinya atas nama koperasi, asosiasi ataupun apapun itu. Karena kalau kalian tidak berkumpul, tidak menjadi satu kekuatan yang lebih besar, kedepannya akan sulit sekali untuk bisa bertahan melawan yang lain ya, terutama bukan hanya persaingan lokal, tapi persaingan internasional. Jadi semangat koperasi ini malah sekarang harus dikumandangkan lebih besar lagi di mana-mana. Jadi contoh misalnya Lucky, gitu kan? Lucky adalah brand Matoa, ya kan? Saya kenal Lucky udah lama nih. Ya. Nah, Lucky brand Matoa, dia seorang pengusaha yang berbasis kayu, ya kan? Kemudian apakah Lucky dengan teman-teman yang juga aktif di Kriya Kayu itu bergabung menjadi satu koperasi, sehingga misalnya pembelian daripada sumber bahan bakunya nanti bisa diagregate, ya kan, supaya lebih costingnya lebih murah misalnya, atau nanti ketika ingin mengekspor mereka sudah punya vehicle, sudah punya kendaraan untuk bisa mengekspor dengan lebih baik karena punya kekuatan yang lebih daripada satu company. Nah, disinilah koperasi keren, jadi hashtagnya Kementerian Koperasi dan UMKM ini ada dua. Satu UMKM naik kelas, satu lagi koperasi keren. Nah, koperasi keren itu mesti anak muda, gitu kan? Saya bukan berarti nggak bilang yang tua nggak keren ya, tapi anak muda sekarang jangan takut untuk berkoperasi. Sekarang justru saatnya untuk anak muda ini mulai berkoperasi, dan sebentar lagi, baru saja hari ini saya mendengar berita, ini juga luar biasa, sudah ada peraturan baru mengenai perkoperasian, pembiayaan koperasi di LPDB, jadi itu sister company-nya kita ya di Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah itu boleh dilihat programnya seperti apa, dan semoga saja nanti ke depannya para UMKM ini bisa bergabung
sehingga kita memiliki kekuatan yang lebih. Nah, untuk trading ke depan, kita pun juga akan bekerja sama dengan Sarina. Jadi kita juga nggak bisa sendiri. Sarina itu memiliki sebuah izin untuk ekspor dan impor, sedangkan Smesco itu tugasnya ada di tengah. Jadi kita berdiri di mata rantai, hulu itu kementerian, ya kan, kita di tengah, hilir itu nanti kita kerjasama dengan marketplace, dengan Telkomsel, BUMN, dengan apa dan lain sebagainya, dengan swasta, banyak sekali. Ini saya mau kasih next. Ini ada beberapa program yang next slide please, yang kita juga sedang kerjakan. Ini contoh. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua yang tergabung di sini. Ada program yang kita luncurkan namanya Kakak Asuh UMKM. Ini sebuah program untuk dilatih menjadi new digital marketers. Tapi setelah dilatih, kalian jangan cuma berjualan sendiri, tapi kalian harus mengadopsi 3 adik asuh UMKM yang tidak melek digital. Sehingga mereka akan didampingi oleh kalian, masuk onboarding dan juga pendampingan secara sales dan marketingnya. Nah ini kita harap gerakan ini bisa diikuti di mana-mana, dan pelatihannya bisa diselenggarakan oleh berbagai macam pihak. Kemarin kita sudah luncurkan dengan 2 platform, dan ini akan diikuti dengan yang platform lainnya juga. Mungkin Telkomsel mau bikin juga KAU Telkomsel gitu kan, bisa aja gitu, atau Matoa XKAU, why not gitu kan. Jadi kita mengharap banyak sekali yang bisa bergabung di gerakan Kakak Asuh UMKM ini. Nah nantinya sebuah konvoi produk nasional ini kalau sudah onboarding, sudah digitalisasi, kita ingin QC, QA, quality assurance, dan quality control-nya ini nanti membaik, sehingga kekuatan ini kita bisa bawa, dan mimpinya ke depannya ini UMKM yang sudah tergabung dalam koperasi yang besar dan memiliki kekuatan yang besar, kita bawa untuk IPO. Ini mimpi yang juga di-share oleh semua yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM, termasuk Pak Menteri, bahwa why not kita bawa koperasi ini menuju IPO. Untuk informasi saja, ketika kita memikirkan konsep ini, ternyata kita cek itu sudah ada 2 koperasi yang IPO, dan mungkin pada saat ini sudah lebih banyak lagi. Nah, mudah-mudahan dengan wacana ini ke depannya brand lokal dan Indonesia, bangga buatan Indonesia, ini bisa lebih kuat lagi dengan adanya digitalisasi, tapi juga kekuatan yang datangnya sebetulnya dari solidaritas, yang tentunya adalah landasan daripada negara kita sendiri, Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Didi. Ya, silakan di take over. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Leonard. Terbiasa. Saya senang sekali loh Pak dengarnya bahwa koperasi go IPO, jadi anak bangsa ini ada sedikit harapan untuk bisa go internasional ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, dan ternyata new normal itu bukan kemarin-kemarin, tapi sekarang ini masa depan yang harusnya kita hadapi 5 tahun atau 10 tahun lagi, tapi mungkin tahun depan memang kita sudah harus mulai beradaptasi lagi untuk skema bisnis yang baru ya Pak ya. Baik, teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, mohon bersabar, nanti kita akan buka sesi tanya-jawab bersama dengan pembicara kita di akhir acara. Selanjutnya kita juga ada pembicara yang akan memberikan pemaparan, yaitu Bapak Lucky Dana Arya selaku founder and CEO Matoa, dan sebagai pelaku usaha, dampak dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Matoa saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana langkah-langkah adaptasi yang dilakukan di lapangan, dan seberapa besar sih pengaruh pemanfaatan online platform di masa pandemi ini. Langsung saja, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Lucky Dana Arya. Silakan Pak Lucky. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dharma dan Telkomsel yang sudah mengundang dan terutama mempertemukan saya juga sama Mas Leo. Apa kabar Mas Leo? Selamat juga Mas Leo, ini akhirnya UMKM ini bisa punya apa ya pencerahan lah. Maksudnya kita berharap Smesco bisa banyak berkolaborasi juga dengan UMKM, terutama juga Matoa. Sebelum masuk ke pertemuan ya. Ya, siap. Ya, tadi sebelum masuk ke
sharing saya mengenai kendala dan apa yang sudah dilakukan. Saya tertarik sama yang sudah di-share tadi sama Mas Leo mengenai Spark terutama itu. Itu juga sangat menjadi kendala, terutama Matoa yang sebagian besar itu bahan bakunya masih harus import karena memang belum ada yang bisa memproduksi di lokal, dan saya rasa banyak juga pelaku usaha lain dan brand-brand lokal lain yang merasakan kesulitan yang sama, terutama mengenai sourcing database pelaku atau produsen bahan baku untuk membuat produk-produknya, yang sebetulnya saya rasa di Indonesia sendiri banyak tersedia, tapi kita nggak tahu dia ada di mana gitu. Karena memang kita cukup sulit untuk mendapatkan database. Kalau saya lihat di Hong Kong itu sudah terdatabase dengan baik, kita cukup masuk satu ke website yang memang itu punya government juga. Kita udah bisa cari langsung kita butuh apa, informasi pabriknya juga kita bisa tahu, sampai harga dan kapasitas pabriknya kita bisa tahu tuh Mas Leo. Nah mungkin itu menjadi kabar baik juga buat saya dan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu lah. Oke, mungkin saya akan masuk ke sesi sharing ya, mengenai tadi ditanya juga tentang kendala apa yang dihadapi. Memang betul, saya rasa memang tidak ada yang tidak terkendala saat ini, terutama kalau bercerita sedikit tentang Matoa itu, kegiatan usahanya setengah manufaktur padat karya dan setengah itu retail fashion. Jadi dari mulai dia mengolah bahan baku yang utamanya adalah kayu, sampai dengan menjual langsung kepada konsumen. Jadi termasuk sampai melakukan proses brandingnya juga. Kemudian distribusinya 80% itu lokal, 20% kita juga ekspor. Ekspor kita cukup terkendala, tapi sistem penjualan kita 90% online, jadi cukup membantu di saat ini. Kendalanya karena memang kita mayoritas padat karya, otomatis pada saat PSBB cukup terkendala, kita tidak bisa aktivitas seperti biasa, yang akhirnya saya Matoa itu membuka pabrik sementara di lokasi lain, itu agar supaya kita masih bisa tetap beroperasi. Kemudian juga ini yang paling cukup berat adalah karena harga jual Matoa itu cukup tinggi, kemudian market yang disasar adalah kelas menengah, di mana kelas menengah juga daya belinya cukup terganggu, sehingga daya beli turun. Dan ini kita cukup putar otak, di mana biar daya beli ini tetap terjaga gitu. Kemudian mengenai bahan baku juga ini cukup terkendala karena 70% bahan baku kita masih impor. Nah ini saya rasa kalau databasing tadi tentang supplier lokal sudah baik, saya rasa pengennya tingkat komponen lokal ini bisa naik gitu. Mungkin karena ini masih terpecah-pecah. Nah, karena bahan baku kita masih impor, cukup terkendala juga di distribusi. Alhamdulillah, tapi saat ini sudah lebih membaik. Nah, selain daripada operasional, yang penting saat ini cash is king, liquidity is everything. Yang penting bagaimana caranya kita menurunkan biaya-biaya dan tetap menghasilkan penjualan. Itu pasti strategi yang paling dasar. Strategi utama Matoa sendiri masih bertahan bagaimana daya beli ini bisa tetap terjaga. Walaupun daya beli kita agak susah untuk bisa menjaga karena balik lagi konsumen masing-masing itu tadi. Nah, yang paling ada 3 langkah yang memang kita lakukan saat ini. Mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat buat para pelaku UMKM lain. Yang pertama adalah, dan ini paling penting di saat seperti sekarang, memang mungkin para pelaku usaha banyak juga yang cenderung yang penting terjadi penjualan.
Padahal brand equity ini cukup penting, apalagi kalau Matoa selama ini kita sudah membangun brand, cukup beresiko kalau kita tidak menjaga brand equity. Jadi yang paling utama adalah bagaimana para pengusaha ini bisa tetap disiplin menjaga brand equity-nya. Sementara di saat seperti ini, cara yang paling efektif untuk menciptakan penjualan, salah satunya adalah dengan memberikan penawaran promo untuk harga-harganya. Jadi paling utama bagi saya adalah kita harus bisa tetap disiplin menjaga brand equity kita. Karena dengan kita menjaga brand equity, jangka panjang saya rasa harus tetap kita pikirkan. Karena pandemi ini bagi saya sifatnya hanya sementara. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap bisa menjaga terjadi penjualan. Ini juga berhubungan dengan brand equity tadi. Kalau kita terlalu setiap hari atau setiap bulan sampai pandemi ini berakhir selalu memberikan diskon, nggak bagus juga. Gitu. Kalau Matoa, langkah pertama itu kita membuat campaign, itu namanya Keep Your Life Alive. Ini pada intinya bagaimana kita mengajak orang-orang untuk tetap tampil stylish walaupun dalam kondisi seperti ini. Karena saya yakin setiap manusia itu tetap punya sisi emosional yang dia pengen tetap selalu tampil stylish. Nah, karena memang Matoa ini target marketnya kelas menengah, jadi dengan kita bikin campaign seperti ini, alhamdulillah masih terjaga penjualannya. Kemudian dari sisi kreatifnya juga, Matoa itu menciptakan produk baru tapi sifatnya modifikasi. Kalau untuk produk jam tangan ini memang kan untuk bikin produk barunya nggak bisa cepat gitu. Jadi harus perlu waktu. Nah, tapi dengan kita membuat produk baru yang sifatnya modifikasi, seperti contohnya jam tangan yang sudah pernah kita jual sebelumnya, kita bikin versi lebih kecil, sudah langsung jadi produk baru. Nah, mungkin produk baru yang sifatnya modifikasi tidak terlalu repot untuk dibuat, bisa menjadi jembatan untuk kita tidak secara langsung membuat program promo. Gitu. Kemudian juga justru Matoa pada saat seperti ini malah meningkatkan biaya promosi. Karena untuk menjaga daya beli dan untuk membuat konsumen ini tetap mau membeli barang-barang yang termasuk bukan kebutuhan, barang-barang keinginan gitu ya. Kita mungkin upayanya harus lebih keras, dan Matoa ini kemarin memang sampai saat ini masih melakukan masih meningkatkan biaya promosi justru, dan membuat konten-konten yang lebih membuat orang mau tetap tampil stylish gitu. Kemudian dari sisi inovasinya, kita mencoba untuk menyasar market baru. Kalau yang saat ini market yang kita punya itu adalah market menengah, kita mencoba untuk menyasar market menengah yang lebih atas gitu, market menengah atas. Karena saya rasa market menengah atas tidak cukup terganggu dari sisi daya beli, jadi kita malah justru membuat produk yang harganya lebih mahal. Nah, ini kita akan coba di bulan depan, mudah-mudahan juga bisa berhasil. Kemudian kalau bertanya tentang bagaimana pengaruh online, sebetulnya kalau Matoa itu bukan offline to online, tapi justru sedang berencana online to offline kemarin. Nah, karena menurut saya offline tetap penting, memang aktivitas fisik tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan aktivitas online, tapi karena ada pandemi ini, ya sejujurnya kita juga agak menunda. Tapi kita mencoba enhance
platform online kita sebisa mungkin apa yang tidak bisa didapatkan di online kita coba. Jadi kita coba bikin masukkan pakai teknologi AR, jadi orang bisa coba dulu lihat di tangannya cocok atau enggak, dan semua fitur-fitur seperti orang kalau beli itu bisa ditukar, bisa dibalikin lagi. Jadi kalau di toko juga seperti itu. Jadi kalau orang nggak suka, dia bisa nggak jadi beli. Nah itu kita coba hadirkan juga. Kalau orang udah kirim, dia nggak suka bisa dibalikin lagi. Nah mudah-mudahan sih kita coba mengenhance semua yang tidak ada di online, kita masukin. Nah mudah-mudahan ini semua bisa berhasil. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Luki atas pemaparannya. Jadi ternyata selama COVID-19 ini kendala terbesar justru bahan bakunya ya Pak, yang biasanya 70% itu diimport dari luar. Betul. Kemudian kalau tadi saya menyimak Bapak bilang kalau terlalu sering memberikan diskon justru sebenarnya tidak baik ya Pak ya. Jadi strategi lain adalah Bapak mencoba membuat mungkin seri yang berbeda yang biasanya bisa mungkin dinikmati oleh kaum menengah ke atas yang tidak terdampak COVID mungkin dari segi finansial ya Pak ya. Jadi bikin seri eksklusif seperti itu ya Pak ya. Kurang lebih, justru kita malah promosi besar-besaran dan kita bikin produk baru yang lebih mahal. Ya, baik. Baik, sebelum kita menuju ke pembicara berikutnya, masih ada 2 pembicara lagi. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman partisipan, ini totalnya sudah ada 411 yang bergabung, Bapak-Bapak. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab. Mohon untuk menuliskan pertanyaannya bukan di kolom chat, tapi di kolom Q&A. Di bawah sudah ada tuh, ya. Teman-teman bisa klik di sana, dan di sana juga ada pollingnya. Nanti pertanyaan yang akan dijawab oleh para pembicara berdasarkan polling tertinggi. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih ada 2 pembicara lagi yang akan melakukan pemaparan, monggo ditulis pertanyaan-pertanyaan Anda di kolom Q&A, nanti kita akan pilih 3 pertanyaan sesuai dengan polling tertinggi. Dan sebelum kita berbincang-bincang bersama dengan Bapak Dharma, Bapak sabar dulu ya Pak ya. Ini kita ada kuis dulu nih Pak, untuk para peserta, di mana hadiahnya berupa voucher MyEd senilai Rp1.000.000. Luar biasa, ini pasti berebutan ya. Nah, khusus untuk kuis, teman-teman boleh standby jawabannya yang paling tepat dan paling cepat. Silahkan dituliskan di kolom chat ya, jadi jangan terbalik. Untuk pertanyaan Q&A, untuk kuis berhadiah voucher MyEd Rp1.000.000, silahkan ditulis di kolom chat ya. Ada 2 pertanyaan, di mana yang berhasil menjawab dengan tepat dan juga cepat, masing-masing mendapatkan voucher MyEd Rp1.000.000. Pertanyaan pertama, siap teman-teman? Pertanyaannya adalah, Telkomsel saat ini punya aplikasi 99% usahaku. Manfaat apa saja yang dapat diberikan apps ini? Silahkan diklik. Siapa cepat, dia yang berhak mendapatkan voucher MyEd Rp1.000.000. Silakan. Sekali lagi saya ulang, mungkin kalau suara saya kurang kedengeran untuk para peserta. Telkomsel saat ini mempunyai aplikasi 99% usahaku. Manfaat apa saja yang dapat diberikan apps ini? Silahkan dijawab dengan tepat, nanti akan dipilih oleh tim yang paling cepat dan tepat, langsung mendapatkan voucher MyEd Rp1.000.000. Wis, banyak juga ya yang jawab ya. Oke. Baik, masih terus dijawab. Oke, kita masih akan tunggu. Oke, udah dapat nih langsung ya. Ini bagusnya virtual ini langsung terdeteksi siapa yang paling cepat. Selamat untuk Monik dari Kalbar. Ya, untuk pertanyaan pertama, Anda memenangkan voucher MyEd senilai Rp1.000.000. Congrats. Pertanyaan berikutnya. Sudah siap ya? Pertanyaan kedua kita adalah, ini sih gampang banget, kayaknya semuanya juga tahu jawabannya ya. Hari UMKM Nasional Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Kalau kita pasti tahu ya Pak ya. Sekali lagi, Hari UMKM Nasional Indonesia jatuh pada tanggal berapa? Ada yang menuliskan tanggal sekarang, 9 Juli, apakah betul?
Hari UMKM Nasional Indonesia, tanggal berapa? Oke, saya sudah dapat nama pemenang. Untuk yang kedua, selamat kepada Nova Dahlia ya. Nova Dahlia, sudah cukup? Waduh, ini langsung banjir. Nova Dahlia, sambal Pak Blangkon. Wih, namanya lucu. Ini jawabannya tepat adalah 12 Agustus. Betul, Pak? Betul ya? Oke, sambal Pak Blangkon atas nama Nova Dahlia berhasil menangkan voucher MyEds senilai Rp1.000.000. Sekali lagi, selamat. Nanti untuk para pemenang akan dihubungi langsung oleh tim dari Telkomsel. Langsung saja, sebelum kita memberikan sesi khusus tanya jawab, tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari dua pembicara berikutnya. Berikutnya kita akan persilahkan kepada Bapak Dharma Simorangkir selaku Senior Vice President Enterprise Telkomsel, sekaligus tuan rumah dari acara webinar kita hari ini, terkait apa saja sih peran operator dalam menunjang proses adaptasi UMKM di masa COVID-19 ini, dan bagaimana bentuk dukungan 99% usahaku terhadap UMKM. Silakan, boleh berikan aplaus dong yang paling meriah untuk Bapak Dharma. Oke, thank you Didi. Sehat-sehat, thank you, terima kasih. Aku mau sapa dulu ini buat sahabat perjuangan di UMKM, Pak Leo atau Bro Leo. Thank you sudah join, sudah menyempatkan waktunya. Belum sempat ketemu lagi karena COVID ini, tapi kita kayaknya udah mulai di kantor masing-masing, jadi nanti harus make time untuk ketemuan ngobrol bareng. Buat Bro Lucky juga thank you, salah satu sukses case tadi yang kita juga mau belajar juga, mau sharing juga dan collaborate juga bersama teman-teman Telkomsel di seluruh Indonesia. Dan juga mungkin untuk Bang Sandiaga Uno mungkin masih siap-siap, saya mau say hi juga, thank you juga. Buat waktu keren banget. Kita nggak usah Bang. Buat waktunya Bang, nanti ini untung saya sebelum Abang nih, jadi nggak terlalu berat nih biasanya. Jadi we save the best for last lah nih, keren banget Bang Sandi. Thank you Bang ya, nanti bisa sharing sama teman-teman. Oke, wow, ada Bro Leonard, ada Mbak Didi, ada Chief Lucky, ada Alita. Mbak Alita ya. Senang banget nih ada di sini nih. Kita ngapain nih di sini nih? Ngobrol-ngobrol. Bang Sandi, kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi temanya nanti tentang bagaimana sih sekarang brand lokal ini beradaptasi. Tadi kalau Bang Leo bilangnya, Bro Leo bilangnya bukan the new normal, tapi the next normal nih. Bagaimana brand-brand lokal ini kita bisa menyiapkan diri. Tadi ada sharing dari Bro Leo dari Smesco, inisiatif Spark Trade yang keren sekali. Tadi dari Bro Lucky juga cerita tentang tentang daya beli lagi turun, tapi dia bikin barang yang lebih mahal. Itu keren banget. Jadi inovatif sekali. Nanti kita izin juga dari Bang Sandi mungkin bisa sharing juga pengalamannya dan experience-nya. Ya, sekarang kalau kita bicara mengenai brand lokal, ya Telkomsel lah brand lokal satu yang mudah-mudahan juga bukan hanya terkenal di sini, tapi di dunia ya. Kita berharap satu saat Telkomsel itu dengan brand-brandnya bisa juga eksis di luar Indonesia. Terus kalau dari yang kita pakai yang sehari-hari, kita harapkan juga kita punya satu movement yang semakin bergelombang untuk menggunakan brand lokal. Ini saya pakai Indir, jaket, kacamata juga KTP ID, jam, Indir, terus ya dari sehari-hari kita harus ingetin kayak gitu. Mbak Didi terang banget nih. Pasti karena pakai Telkomsel ya? Oh iya Pak, harus. Harus dong, harus. Iya Bang Sandi, aku mau sharing sedikit tadi terutama peran Telkomsel nih, Telco nih bagaimana membantu atau bekerja sama dengan para pelaku UMKM.
terutama nih pada masa next normal ya. Mungkin aku bisa diminta tim untuk share screen-nya. Ya, oke, let's go. Peran telco sinyal, bro. Sinyal mesti lebih sila kelima gitu loh, keadilan sosial. Pasti, siap, Itu Bang. kemarin di Wonosobo tuh, di tempat jualan tiwul instan itu, satu desa nggak dapet sinyal tuh. Terus aku bilang, ini kan ada hampir lebih dari 800 orang di sini, kenapa nggak ada satu BTS pun di sini? Terus ya mereka harus jalan 5 kilo ke luar gitu untuk, karena ini tiwulnya ini dipasarkan sampai ke Timur Tengah, ke Hong Kong gitu. Oh. Jadi itu desa sampai sekarang belum tersolve tuh, aku masih ngutang tuh. Jadi mungkin di sini aku pengen bisa ngomong ke teman-teman, karena waktu aku ngomong ke tower provider bilang nggak ada operator satupun juga yang ngomong, loh ini Wonosobo loh, bukan di daerah terpencil. Jadi mungkin kesempatan ini kalau boleh Chief, nanti habis ini Japri, kasihan itu desa, ada satu desa penghasil tiwul itu ingin banget punya good coverage dari siapa lagi kalau bukan Telkomsel yang kebanggaan kita semua. Siap Bang. Jadi nanti habis ini langsung Japrian ya. Nanti kita dikasih tahu karena kita senang banget kalau memang justru keberadaan akses digital, akses internet ini sekarang udah bukan luxury lagi dan bukan tertiary kebutuhan tertiary gitu ya untuk leisure and entertainment, tapi benar-benar lifeline nih. Jadi lifeline-nya untuk teman-teman UMKM. Ya kalau kita sih melihatnya yang operator yang brand lokal ya Telkomsel gitu. Jadi pemain lokal yang kinerjanya dipandang di regional Asia ya buat UMKM kita look up banget sama Telkomsel gitu. Jadi kalau kita lokomotifnya bisa dihela sama Telkomsel, thank you banget nih Ci. Mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Siap Bang. Baik. Bapak Sandi, Bang Sandi aja kali ya. Saya ikutan bapak-bapak yang lain manggilnya Bang Sandi. Mungkin Bang Sandi nanti kita tahan dulu karena kita akan ada sesi khusus bersama Bang Sandi nanti di akhir acara. Teman-teman juga udah daftar. Untuk sementara kita mungkin bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Dharma ya. Ada yang ingin disampaikan mungkin untuk para pelaku UMKM yang sudah join, silakan. Oke, ya saya juga mau sapa nih teman-teman UMKM. Jadi teman-teman panelis, jadi hari ini kalau kita lihat di CloudX kita ini ada 415 peserta. Ini ada dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Jadi seluruh Indonesia kita bisa bergabung dalam Hey UMKM saat ini. Jadi inilah salah satu dari keuntungan dengan teknologi digital. Yes. Kalau tema besar kita sih gini, telco ini kita ini paling depan di teknologi digital. Kita paling depan di teknologi digital. Tapi saat ini yang kita coba lihat adalah bagaimana sih teknologi digital ini bisa lebih merakyat. Bagaimana teknologi digital ini nggak perlu kita tuh punya orang yang pinter, kita harus beli server yang mahal atau bayar subscription yang mahal. Itu kan salah satu challenge-nya. Jadi kita punya belief, tadi ya kalau ada koperasi keren dan UMKM naik kelas, hashtag-nya dari Smesco, kita juga punya hashtag melesat dengan digital. Bagaimana UMKM itu bisa kerjasama, bisa kolaborasi dengan telco gitu ya, untuk bisa melesat dengan digital. Karena kalau kita punya digital, kita nggak bisa membantu apa-apa, itu percuma aja gitu. It's just another cost gitu, biaya gitu. Nah, ini aku mau cerita sedikit ini. Kita di UMKM sektor bisnis kita pantau terus nih. Kita punya riset data gitu ya. Apa sih tantangan yang dihadapi UMKM sebelum dan sesudah krisis gitu ya. Kayaknya kita udah bisa lihat di koran-koran, di media kita udah bisa baca. Tapi dari survei ini menarik. Jadi sebelum COVID yang di sebelah kanan tuh ya, di sebelah kanan problem tantangan itu sudah banyak ya gitu ya. Tapi angkanya itu agak-agak merata. Jadi top 3 sebelum COVID itu yang merah-merah. Yang pertama yang pasti dirasakan adalah penurunan jumlah pembeli. Itu memang udah mulai dirasakan sebelum COVID. Yang kedua adalah meningkatnya harga bahan baku gitu ya.
Yang ketiga adalah kesulitan mendapatkan pembiayaan modal. Ini tahun lalu kita adakan juga sama, kira-kira masih di sekitar sana. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan tantangan yang lainnya itu agak-agak nggak terlalu beda lah dari sisi challenge yang dirasakan. Tapi sesudah COVID nih, kalau kita lihat grafik yang di tengah, yang sangat impact, yang sangat terasa tantangannya adalah 82% dari responden yang kita survei mengatakan penurunan jumlah pembeli. Ya pasti karena ada PSBB, ada karena ada ketakutan virus dan yang lain-lain. Yang kedua adalah penurunan jumlah pembelanjaan, dan yang ketiga pengiriman barang kepada pelanggan terganggu. Tadi dari penjelasan Bro Lucky ini kira-kira kita verify datanya dari sini gitu ya. Jadi teman-teman UMKM di seluruh Indonesia ini juga sama. Jadi mungkin tadi empathy yang tadi Bro Leo bilang ini semuanya dirasakan oleh oleh seluruh teman-teman yang bergerak di UMKM. Jadi you're not alone, jadi nggak sendirian. Oke, boleh lanjut berikutnya. Nah, jadi kalau kita survei juga gitu ya, sebenarnya kalau kita tadi yang chart yang sangat lebar tadi, basically itu ada 3 ya. Yang pertama ada yang tadi menemukan, Bro Lucky tadi mention opsi penyedia barang. Itu yang sekarang memang saya taunya belinya tadi barang-barangnya hanya dari import gitu loh. Kita nggak punya pilihan lain gitu loh. Buat yang reseller gitu yang di bidangnya mungkin nggak memproduksi barang tapi UMKM yang bergerak di menjual barang lagi gitu ya, reselling gitu sama juga. Telkomsel punya banyak reseller pulsa ya gitu ya, our prepaid postpaid products gitu ya. Itu juga saya mau jualan juga charger, saya juga mau jualan juga F&B, saya mau jualan juga hal-hal yang lain. Tapi yang datang ke saya saat ini hanya ya satu supplier aja gitu loh. Saya nggak punya pilihan yang lain. Gitu. Jadi bagaimana satu segmen UMKM yang bilang ini kita perlu pilihan alternatif produk. Atau sekarang saya nggak bisa jualan ini, tapi saya mau jualan produk yang baru gitu loh. Itu ada juga kebutuhan di situ. Segmen yang kedua yang kita lihat adalah ini masuk ke lebih ke modal gitu ya, modal kerja. Saya punya modal sekian, tapi saya mau beli dengan harga yang grosir gitu loh. Gimana caranya gitu loh. Jadi adanya kebutuhan untuk membeli dalam ya minimum quantity, mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, tapi tetap bisa mendapatkan harga yang lebih baik gitu. Dan mungkin juga ada option saya beli sekarang gitu ya, bayarnya nanti karena putaran barang saya sebenarnya sangat cepat sekali. Jadi saya pengen punya kemampuan atau layanan seperti ini. Yang ketiga pastinya bagaimana mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi dari order-order saya sekarang. Bagaimana saya dulu jualannya hanya offline aja gitu ya. Bagaimana saya sekarang dengan banyak lewat Tokopedia, Instagram dan yang lain-lain. Tapi bagaimana saya bisa memperluas lebih luas lagi. Kadang-kadang kalau saya jualan online, toko saya di Tangerang atau saya punya pabrik di Tangerang, tapi kalau lewat online yang beli di Sumatera gitu. Saya mau jualan ke sana pakai logistika itu terlalu mahal dan yang lain-lain. Gitu. Jadi ada 3 segmen ini yang kita lihat teman-teman kebutuhannya. Nah, peran telco gimana sih ya? Silakan lanjut. Yang pertama yang pasti adalah akses ke pasar. Teman-teman, kalau di Indonesia, perusahaan yang punya pelanggan paling banyak itu Telkomsel. Bank itu kalau digabung, seluruh bank digabung, itu jumlahnya itu hanya kalau nggak salah tahun lalu datanya itu 80 juta nasabah. Itu bank itu digabung, swasta dan negeri digabung. Nah, tapi kalau Telkomsel pelanggannya ada 160 juta. Pelanggan Telkomsel, kita juga mau supaya pelanggan Telkomsel ini bisa jadi calon pelanggan UMKM, teman-teman semua gitu loh. Nah, dan nggak hanya akses ke pasar, tapi juga kita bisa bisa tahu juga kan, misalnya saya punya usaha di Banten, saya punya usaha misalnya di Riau gitu ya. Saya mau ya pelanggan saya yang beli ya kalau bisa, karena nanti harganya biar masuk, yang ada di lokasi-lokasi terdekat saya. Dan pelanggan Telkomsel ada di seluruh Indonesia. Jadi kita sangat ingin sekali bagaimana nanti mungkin bisa ditindaklanjuti. Kita juga punya teman-teman koordinator UMKM di seluruh Indonesia
nanti teman-teman bisa ngobrol ke mereka gitu ya. Bagaimana sih saya bisa juga bisa mendapatkan bisa menargetkan atau jualan juga kepada pelanggan yang Telkomsel juga. Itu akses pasar satu yang memang kita ingin juga supaya bisa dimiliki oleh pelanggan UMKM. Yang kedua tentunya dengan biaya mungkin yang jauh lebih murah, karena saya nggak mungkin beli iklan yang mahal sekali gitu ya. Jadi itu mungkin yang affordable. Yang kedua tadi Bang Sandi udah sebutin gitu ya, akses internet. Jadi teman-teman sekarang ini internet itu tadi saya bilang jadi kayak lifeline. Jadi harus punya internet gitu. UMKM itu kalau nggak ada internet itu nggak bisa. Jadi mungkin beyond internet ya, komunikasi gitu ya, baik itu telepon, baik itu messaging, baik itu internet. Nah, Telkomsel berperan juga, kita punya infrastruktur yang lengkap, yang komplit, advance gitu ya, seluruh Indonesia, coverage kita itu 97% populasi Indonesia. Nanti saya cek yang Wonosobo, itu PR dari Bang Sandi gitu ya. Bagaimana kita bisa menyediakan akses internet yang terjangkau buat teman-teman di UMKM. Nah, nanti juga bisa reach out ke tim Telkomsel, paket apa sih yang emang khusus buat saya nih? Saya punya karyawan 2, saya punya karyawan 5, saya punya karyawan 10. Atau misalnya saya punya satu karyawan, saya punya tim sales yang keliling-keliling gitu loh. Gimana nih saya dalam masa next normal ini, saya tetap bisa operasional, tapi jangan mahal-mahal gitu kan akses internetnya. Dan bisa tersedia di berbagai macam tempat. Nah, gitu Telkomsel juga memiliki peran di sini. Teman-teman silakan reach out kepada teman-teman koordinator. Nggak hanya internet ya teman-teman. Jadi tadi yang saya bilang teknologi digital itu teman-teman itu nggak harus semuanya di-create sendiri. Jadi kita ada beberapa solution gitu ya yang memang kayaknya nih saya butuh nih. Saya bikin presence online tuh gimana gitu. Secara digital. Saya buka toko online tuh gimana? Saya udah mulai nih tinggi penjualan saya nih. Saya perlu point of sale system. Saya bisa monitor cabang-cabang saya gitu. Teman-teman tuh nggak harus beli yang mahal atau bikin develop sendiri gitu ya. Itu semua teknologi digital itu kita harapkan sih Telkomsel berharap itu bisa kita yang bantu teman-teman untuk memakainya, untuk menggunakannya dengan harga yang sangat terjangkau. Dan yang paling penting tadi bisa membantu bisnisnya melesat dengan digital. Nah, yang terakhir ini adalah agregasi platform. Ini agak-agak mirip nih, makanya semangatnya kita di Telkomsel, kita adalah sinergi atau kolaborasi ekosistem. Jadi ekosistem UMKM yang udah ada nih, jadi mungkin aku sharing sedikit ya, kita ada kerjasama dengan beberapa komunitas UMKM di seluruh Indonesia gitu ya. Kita nggak mau menggantikan itu, kita mau kerjasama nih. Saya punya apa, Telkomsel punya apa, atau Telkomsel bisa apa, teman-teman bisa apa, Smesco bisa apa, kita bisa kerjain apa. Nanti Bang Sandi punya inisiatifnya apa, kita bisa kerjasama. Nah, harapannya nih dengan agregasi platform ini, teman-teman UMKM ini yang diuntungkan gitu loh. Saya satu aja gitu ya, tapi saya bisa melakukan hal-hal yang lain. Contohnya tadi kebutuhan untuk pembiayaan. Sekarang untuk dapat pembiayaan itu coba deh, ribet banget gitu kan, susah sekali gitu. Nah, harapannya nanti dengan platform agregasi ini, teman-teman bisa melakukan usahanya, bisa kelihatan nanti ada pembukuannya atau ada transaksinya, kebutuhan akan baik itu modal kerja atau nanti modal modal usaha gitu ya, itu sudah bisa didigitalkan sehingga nanti bisa mendapatkan pilihan-pilihan pembiayaan yang memang cocok untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Termasuk juga dengan pengadaan tadi pembelian raw material atau pembelian barang-barang yang memang untuk dijual lagi, dan pemasaran juga dan edukasi juga. Jadi Telkomsel kita nggak akan bangun ini sendiri, kita semangatnya adalah kolaborasi, kerjasama dengan semua ekosistem yang udah ada. Jadi mungkin terakhir slide dari saya. Oh, habis. Ada satu kayaknya. Mungkin masih on progress ini. Iya, oke. Iya, jadi teman-teman, jadi 99% usahaku dari Telkomsel ini kita coba menjembatani tadi berbagai macam kebutuhan. Kita nggak bilang kita tahu semuanya, teman-teman. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada ide untuk inisiatif untuk kolaborasi dengan Telkomsel, kita sangat open sekali. Ada yang butuh kebutuhan untuk saya butuh ini akses internet dengan cepat,
dan affordable, silakan hubungi kami juga. Dan tentunya satu spirit yang kita mau bangun sama-sama, tadi kalau kita semuanya berjabat berpegangan tangan, ya pasti UMKM ini bukan hanya jadi sebuah klise gitu ya, tapi benar-benar yang akan menjadi motor gerak ekonomi untuk Indonesia. Jadi Indonesia pasti bisa, UMKM pasti bisa melesat dengan digital. Thank you, Di. Amin. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Dharma. Saya tadi tertarik sekali Pak dengan pemaparan Bapak bahwa pengguna Telkomsel Indonesia ternyata jumlahnya itu mengalahkan nasabah bank ya Pak. Totalnya ada 160 juta jiwa. Kalau penduduk Indonesia sendiri kan ada 270 jutaan ya Pak. Berarti lebih dari setengah penduduk Indonesia itu pakai Telkomsel ya Pak ya. Kalau saya sendiri karena nomor Telkomsel cantik, saya sudah pakai 10 tahun ya Pak ya. Jadi waktu itu sempat handphone hilang, tapi tetap saya harus upgrade lagi karena memang nomornya selain bagus, jaringannya juga oke. Jadi saya malas beranjak ke lain hati gitu Pak. Mantap. Thank you, Tapi Di. ini potensial sekali untuk UMKM yang mau bekerja sama ya Pak. Jadi nanti nasabah atau pengguna dari Telkomsel bisa diarahkan untuk mungkin membeli produk-produk dari teman-teman UMKM ya Pak ya. Baik, Ya, betul. langsung saja. Sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, saya akan kembali mengundang Bapak Sandiaga Uno untuk bergabung bersama dengan kita selaku tokoh pengusaha nasional dan juga founder OKOC. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa UMKM perlu melakukan adaptasi. Seberapa pentingnya brand lokal untuk bangkit dan beradaptasi pada masa krisis? Bagaimana nih tips and trick ataupun kiat-kiat agar brand lokal dapat bangkit di masa ini? Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Sandiaga S. Uno. Terima kasih Bapak sudah bergabung kembali. Silahkan Pak. Tepuk tangan elektroniknya nggak ada nih, tombolnya di bawah nih. Tombol reaction. Tepuk tangan virtual ya Pak ya. Ya, ini kita nih ngomong brand lokal tapi pakai Zoom nih gimana, nggak konsisten. Ya mudah-mudahan teman-teman di ekosistemnya Telkomsel ini bisa ciptakan aplikasi. I'll be the first one to use aplikasinya kita nih. Kemarin sih ada beberapa aplikasi tuh, rapat.in, terus apa kumpul-kumpul gitu, tapi ya kelihatannya paling mudah Zoom, Webex. Udah saatnya. Bang Sandi. Bang Sandi. Ya. Ini kita pakai CloudX loh, buatan Telkomsel loh. Oh, ini bukan Zoom nih. Bukan. Oh, pantesan nggak ada tombol reaction-nya. Ini brand lokal Pak. Brand lokal yang mirip Zoom gitu ya. Ini namanya apa? CloudX ya? CloudX. Betul Bang Sandi, ini CloudX dari Telkomsel. Keren. Oke, saya cabut ininya, kritisismnya saya cabut. Tapi memang itu sih untuk brand lokal bisa mendunia itu kita punya satu tugas dan tanggung jawab. Role and responsibility-nya adalah keberpihakan kepada produk lokal. Jadi ya udah kita harus disiplin aja mempertanyakan setiap yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan, kita berikan prioritas kepada produk lokal. Itu dari segi gimana mulai mendidik perilaku daripada konsumer ya, bahwa oke, ada inovasi, ada peningkatan kualitas, tapi pasarnya itu, saya ingin cerita waktu saya ke Korea mungkin beberapa tahun yang lalu, waktu di Korea ini tour guide-nya itu orang Korea, terus dia lihat ada mobil Jepang lewat gitu. Wah, itu pasti orang gila, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kok orang gila? Iya, di Korea ini yang pakai mobil Jepang itu hanya orang Jepang atau orang gila. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka mendahulukan produk-produk buatan Korea. Dan makanya sekarang kita punya drakor yang gila-gilaan di semua OTT kita, streaming service kita, padahal misalnya kita mengkonsumsi Dramin, drama Minang, Drambang, drama Palembang. Ini adalah bagian dari kita juga secara patriotik mencintai produk-produk bangsa kita. Nah, di saat krisis ini kita harus adaptasi bahwa kita harus lebih respons kebutuhan konsumen. Tadi kita udah ngomong mengenai masker sampai face shield.
Nah, ini hal-hal yang sangat simpel yang menurut saya bagian daripada kenormalan baru ini ya. Next normal ya, atau new normal, kita ingin bahwa ada problem statement dan ada business canvas model yang sama-sama kita ciptakan pasca pandemi ini, dan kita tentukan mana yang COVID defensive atau pandemic winner ya, dan COVID cyclical yang harus kita solusikan untuk bisa bangkit. Tentunya sektor kesehatan, sektor makanan, sektor kebutuhan pokok itu harus. Jadi kita ingin bahwa peran dari digital ini penting banget ya. Kalau kita ngomong mengenai akses sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk digital juga nih, Bro Dharma. Jadi digitalisasi ini harus jadi keniscayaan, nggak boleh ada, jadi harus ada kesetaraan, nggak boleh lagi ada gambar-gambar anak, ya anak-anak kecil manjat pohon untuk dapetin sinyal wifi atau sinyal jaringannya gitu. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai prasyarat agar brand lokal bisa tumbuh dan berkembang. Dan kalau saya ingin berbagi tips dan trik, khususnya motivasi ya terkait dengan kebangkitan brand lokal, itu balik lagi ke 4 konsep dasar inovasi: berani mengambil risiko, proaktif, dan kita punya sense of achievement atau punya keinginan untuk bisa sebagai bangsa Indonesia itu lebih merasakan kesetaraan bangsa kita dibanding bangsa-bangsa besar lainnya. Jadi listen to the changing customer voice, karena customer voice itu selalu berubah-ubah. Be creative in implementing local wisdom. Focus on quality and innovate by implementing latest production breakthrough. Jadi kita harus ikuti perkembangan terkini, dan brand and market yourself, your products as global aspirational brand. Kita bikin aja 10 targetnya brand lokal kita yang bakal nembus pasar dunia di tahun 2030. Udah kita canangkan aja, misalnya produk unggulannya Telkomsel apa, Simpati atau Halo atau apa. Terus kita apa brand unggulannya yang bisa dikenal di London atau di New York. Bukan hanya dari BUMN, tapi juga dari dunia usaha dan juga dari UMKM sekarang. Tadi saya baru saja kelar sama Kopi Kenangan. Ini local brand Kopi Kenangan bisa kita kembangkan jadi produk dunia. Ada produk Indonesia juga yang nggak terlalu dikenal sebagai produk Indonesia, seperti Modena. Modena itu alat-alat dapur. Dia pusatnya di Italia, tapi yang punya orang Indonesia. Nah, ini truly global brand. Ini yang perlu kita juga dorong ke UMKM kita. Memang sukses itu nggak bisa instan ya. Butuh berbelas atau berpuluh tahun kita membangun usaha. Saya ini jadi pengusaha juga kecelakaan. The power of a karena di tahun 97 saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK, akhirnya membangun usaha sendiri di bidang keuangan. Setelah 20 tahun usaha yang jatuh bangun kami bangun bertiga, awalnya sekarang sudah menjadi investasi aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Nah, saya berharap di pandemi ini akan lahirlah UMKM kita, perusahaan-perusahaan lokal kita, dan mampu untuk bukan hanya menguasai pasar dalam negeri, tapi juga bisa menjadi pemenang di persaingan global. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke diri. Baik, terima kasih Bapak Sandi. Tadi menarik sekali. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang sempat tidak terlalu jelas mendengar suara Bapak Sandi. Mungkin terkait dengan clip on atau apa, Bapak? Mohon maaf. Masa sih ini suaranya jelek ini? Agak sedikit terputus-putus tadi para partisipan. Baik, mungkin saya akan sedikit recap sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bang Sandi, bahwa saya setuju banget Bang bahwa Indonesia ini kalau brand lokalnya 10 aja bisa go internasional, itu bakal bagus banget. Bahkan saya barusan tahu dari Bang Sandi kalau Modena itu brand Indonesia tapi sudah go internasional ya. Itu memang untuk alat-alat untuk di dapur, tapi memang kualitasnya sangat premium sekali. Ini brand bukan Indonesia nih, Boya nih.
makannya jelek nih. Coba itu sama brand berikutnya apa coba? Tolong dicari brand lokal. Brand berikutnya ini. Ini brand berikutnya Samsung. Samsung Cino ya? Samsung nggak tahu Pak. Ini Samsung kayaknya Cino. Nggak ada nih di Indonesia nih, Mike. Sorry banget ini, punya jelek ya. Minta maaf nih, karena masih kita lagi coba-coba. Biasanya pakai speaker yang satu, tapi karena Telkomsel kita pengen gaya pakai clip on, nah jelek. Sorry. Nggak apa-apa Bang, it's okay. Dan kalau saya pribadi, saya sendiri memang lebih nyaman pakai brand lokal tapi asli kualitasnya daripada mungkin brand, kita mau sok-sokan pakai brand-brand luar tapi itu yang bisa dibilang KW ya Bang ya. Jadi mendingan kita support brand lokal kita dengan harga yang kompetitif tapi memang itu ciptaan anak-anak bangsa gitu kali ya. Baik, sudah ada pertanyaan, ini banyak sekali yang bertanya tapi kita akan pilih 3 pertanyaan saja, mohon maaf. Jadi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh para speaker hari ini, silakan mendownload 99% Usahaku. Nanti di sana kita juga akan sediakan forum khusus diskusi, di mana nanti semua pertanyaan akan dijawab di aplikasi 99% Usahaku. Dan langsung saja ini pertanyaan yang pertama, ada ditujukan kepada Bapak Leo dari Smesco. Halo Pak Leo, suara saya jelas ya Pak ya? Ya, Oke, pertanyaannya ini dari Rega Tri Agustian, Pak. Bagaimana cara brand lokal agar bisa mendapatkan cipta dan hak dagang, dan kriteria seperti apa yang membuat brand lokal bisa masuk di Smesco? Ini pertanyaan bagus sekali, Pak, dari Rega. Silakan Bapak dijawab, Pak. Langsung jawab aja ya? Yes. Oke. Jadi pertama kali masuk ke Smesco sebetulnya terbuka untuk semua UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Cuman saat ini memang ada sebuah konsep yang namanya pavilion provinsi. Itu memang para provinsi terwakili 34 provinsi dengan masing-masing memiliki satu pavilion, dan binaannya semua itu dikelola di Smesco. Nah, tapi konsep ini yang sedang dicoba untuk menjadi digitalisasi oleh kita, sehingga nanti bentuknya tidak harus berupa pavilion ya, tapi bisa tampil secara online, secara digital, dan ini nantinya terbuka untuk semua. Justru malah kita sedang mengupayakan bagaimana caranya lebih masif lagi onboarding dari UMKM, sehingga nanti database daripada UMKM ini bisa tercipta dengan lebih baik, sampai akhirnya kita bisa menciptakan sebuah credit scoring di platform Sparktrade kita, sehingga nanti pembiayaan untuk UMKM itu bisa lebih lancar. Kemarin ini kan 2 hari yang lalu kan Bu Sri Mulyani mengumumkan mengenai dana PEM, dan itu saya langsung dapat WhatsApp itu banyaknya luar biasa gitu kan. Jawabnya jadi sulit juga karena ya sebetulnya ini kan modal kerja yang notabene sebetulnya nanti untuk aplikasinya itu balik lagi ke masing-masing perbankan, gitu kan. Tapi memang pemerintah ini menjamin membayar preminya ke dua asuransi agar perbankan ini lebih agresif lagi mengucurkan KUR ke para UMKM, dan saya harap juga itu sudah akan terjadi. Hari ini juga saya barusan meeting dengan salah satu himbara. Intinya sih untuk bisa, tadi pertanyaannya ini ya, hak cipta ya? Ya, betul. Kalau saya kebetulan, saya juga dulu penggemar hak cipta, tapi lama-kelamaan di masa-masa seperti ini, bukannya saya nggak pro hak cipta, tetap penting, tapi yang perlu diprotek itu sebetulnya branding, merek dagang. Ya, kalau misalnya ciptaan kalian nggak segitu-gitunya, gitu maksudnya bukannya inovasi yang luar biasa, mendingan nggak usah waste money and waste your time, gitu kan, untuk hak cipta. Mendingan langsung aja merek dagangnya pertama itu yang diprotek, dan kemudian jangan lupa kayak si Lucky tadi, di masa yang susah jangan lupa justru marketing budgetnya ditambah, gitu kan, karena itu yang penting gitu. Udah masanya susah, terus kitanya diem di rumah aja ngapa-ngapain, ya pasti brandnya hancur. Nah, ini
yang orang tuh kadang-kadang nggak sadar gitu kan, bahwa to protect your brand is the most important thing, gitu kan. Kualitas dijaga, customer service dijaga, gitu kan, dan lain sebagainya. Inovasi perlu setiap saat. Jadi jangan pernah kehilangan inovasi. Kayak si Lucky tadi kan dia justru menciptakan high-end premium, padahal dia adanya di middle. Nah, itu kan inovasi gitu kan. Mungkin gagal, mungkin sukses. Betul nggak, Lucky? Iya kan? Ya mudah-mudahan sukses ya, Lucky ya. Tapi kalau seandainya gagal pun, dia sudah lebih di depan, dia sudah mencoba. Itu namanya protecting the brand dengan innovation. Gitu kan? Kalau kalian nggak melakukan itu, dan banyak brand lokal, I'm sorry to say, kenapa saya bikin industri makerspace dulu, gitu kan? Bikin gerakan self-made dan segala macam. Banyak anak Indonesia mulai brand itu hanya bikin Me Too brand. Mohon maaf, gitu kan? Me Too brand is not gonna take you anywhere, gitu kan? Me Too brand cuma akan bikin kalian ya ngintil aja, gitu. Jadi pengekor aja. Kalau mau go internasional bareng-bareng sama Bang Sandi, ya you have to be innovative brand, gitu. Ya kan? Dan kita baru nanti kan Bang Sandi jualannya juga bisa lebih pede, gitu. Nih brand Indonesia, gitu kan? Bagus, terpercaya, kualitasnya dan lainnya. Nah ini yang saya rasa mindset ini, makanya di Smesco pun nanti akan ada R&D facility yang memang bukan lab seperti LIPI atau bagaimana ya, tapi lab untuk kita berinovasi bersama-sama. Mungkin seperti itu, Didi. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk sekarang terkait dengan pandemi COVID ini, jadi kita fokusnya berinovasi ya Pak ya, protecting the brand. Mungkin nanti kalau pandemi sudah berlalu baru beralih fokusnya ke hak cipta, seperti itu ya Pak ya. Oke, pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Bapak Lucky. Ini ada pertanyaan Pak Lucky dari Riau atas nama Izar. Saya lihat website Bapak berjualan jam tangan. Bagaimana bisa menjaga brand kita tetap dibeli oleh pelanggan baru di tengah pandemi ini, di mana orang-orang saat ini lebih memilih kebutuhan produk pangan ketimbang produk hobi. Silakan, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Lucky. Ya, itu tadi yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa memang Matoa ini produknya produk tersier gitu ya, jadi bukan produk kebutuhan tapi produk keinginan. Memang yang ada di kepala kita kalau lagi pandemi begini, orang pasti mengesampingkan dulu tuh produk-produk yang sifatnya mungkin tidak terlalu perlu. Tapi juga kita harus bisa kreatif, yang penting kita fokus dulu, pede aja dulu, usaha terus gitu. Yang tadi saya buat di Matoa adalah justru saya promosi malah gede-gedean dan justru bikin produk baru dengan market yang lebih atas. Jadi dengan harga yang lebih mahal. Benar tadi kata Mas Leo, belum tentu berhasil, tapi juga kan memang salah satu yang harus dilakukan adalah kita harus berani ambil resiko dulu. Betul tadi kata Bang Sandi. Masalah nanti berhasil atau enggak ya gimana nanti. Jadi yang penting fokus aja dulu sama gimana caranya kita membuat orang tetap mau beli produk-produk yang sifatnya keinginan ini dengan ciptakan terus kasih konten-konten atau apapun yang sifatnya membuat orang tetap pengen beli, entah itu dengan kasih justru bikin foto-foto yang bagus atau video, setidaknya secara visual oke dulu lah gitu, tanpa juga melupakan kualitas. Mungkin seperti itu. Mungkin tipsnya anak-anak milenial kan sukanya segala sesuatu yang kalau dilihat secara visual itu memanjakan mata mereka. Kadang ada juga yang mungkin menengah ke atas nggak peduli dengan harga, kalau emang suka sama modelnya langsung beli ya Pak ya, biasanya itu ya target-targetnya ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan terjawab tadi dari Iza Riau. Ini karena waktu kita terbatas, satu lagi pertanyaan terakhir boleh ya untuk Bang Sandi? Ini dari Bernard. Ini nama usaha atau institusinya Komunitas Driver and Guide Freelance Bali, Bang Sandi nih. Waduh, bola kita nih. Ini kita mencakup semuanya karena partisipannya banyak. Iya. Pertanyaannya Bang Sandi, mohon pencerahannya.
seperti ini forum lebih banyak ke orang yang sudah memiliki usaha komoditas atau usaha kecil lainnya, yang notabene kerja atau hari-harinya hanya melayani jasa penunjuk jalan atau destinasi. Sarannya seperti apa ya? Karena kami bertahun-tahun kerja seperti ini, tapi di saat seperti ini kami benar-benar stuck dan tidak tahu harus bagaimana. Ini kayak semua curhatannya dikeluarin, Pak. Ini kalau nggak salah Bernard yang juga nggak bisa dengar suara saya nih tadi katanya putus-putus. Sorry banget, beli Bernard. Ini sekarang saya copot clip-on-nya, saya taruh di mulut saya, mudah-mudahan lebih jelas. Udah lebih baik. Saya mau lihat di sisi chat. Gimana suara saya? Mendengar nggak? Gimana itu ada Bang Sandi nanya, teman-teman partisipan Wah, boleh. Misri bilang terima kasih. Nggak apa-apa. Yang penting ilmunya. Oke, Mbak Nani. Oke, jelas. Wah, tokoh mana bilang jelas. Thank you. Oke, benar. Saya kemarin juga dapat pertanyaan yang sama dari rekan-rekan yang seprofesi di Lombok. Dan akhirnya saya bilang bahwa kita harus beradaptasi dan ini memang sedikit harus kita hadapi dengan penuh, menurut saya ya, kita harus benar-benar bisa menerima takdir ini, karena pariwisata ini kalau dilihat di, coba saya mau cek nih produknya Telkomsel nih, share screen ya. Saya mau share screen di sana, gue mau coba, katanya produk lokal, kita lihat share screen ya. Gue mau share screen dulu. Nah, ini share screen. Oke, aku share screen nih buat Bernard. Bisa lah share screen. Mantap. Share, nah, ini kan kalau kita lihat di sini, dari ekonomi ini, salah satu yang paling terpengaruh adalah hotel dan tourism. Nah, gimana caranya kita bisa yang dari yang agak terganggu, yang kita sebut sebagai COVID cyclical di sini, atau pandemic cyclical, seperti airlines, hotel tourism, turun, naik, resto, cinema, ataupun sport, bisa melakukan sebuah adaptasi dalam konteks yang sama, pindah kuadran ke sini nih, ke yang the rise. Jadi gimana caranya rekan-rekan driver bisa menjadi dropshipper? Gimana caranya kebutuhan grocery, e-commerce, logistics, dan delivery ini kan meningkat secara tajam. Delivery ini pindah tadinya sebagai guide, mulai masuk ke ekosistem e-commerce dan food delivery. Remote working ini juga lagi berkembang. Streaming service tadi saya ngomong, soalnya banyak drakor, media telco ini lagi naik. Telkomsel kalau mau bagi-bagi bantuan ke UMKM ini dia lagi banjir banget nih. Semua kuota misalnya kalau di lower sebagai bagian daripada keberpihakan kepada UMKM ini bisa dilakukan di sini. Telemedicine, pharma, cloud services ini juga Telkomsel punya bisnis. Food wholesaler harus kita bantu, dan ini baru menarik juga nih, cleaning service dengan protokol COVID. Sekarang nanti begitu kita masuk new normal akan diperlukan sebuah jasa bantuan memastikan sekolah, gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung swasta dijaga dari segi higienisnya melalui protokol COVID-19. Nah, ini yang menurut saya akan menarik di stay-at-home ekonomi, dan ada juga sektor lain yang harus mampu untuk bertransformasi seperti sektor pendidikan, banking, agriculture, manufacturing, dan insurance. Jadi kalau kita lihat, ini satu keniscayaan ya buat Bernard untuk sementara waktu nggak bisa nganterin turis. Dan untuk pariwisata ini akan bergerak menuju personalized, smaller, niche, customized, dan localized. Jadi di Bali ini nanti yang banyak datang itu justru mungkin saya lihat adalah pariwisata lokal. Yang di Jakarta bisa ke Carita dan Pelabuhan Ratu, kalau di Surabaya mungkin bisa menjangkau Bali. Dan ini sistemnya bubble, tourism bubble.
Jadi kita dalam penerapan COVID-19 ini, kan saya udah coba kemarin ke Pangandaran. Di Pangandaran memang akhirnya yang datang dari sekitarnya aja. Nah ini yang menjadi salah satu transformasi dari sektor pariwisata. Tapi tetap semangat, saya yakin begitu vaksin ketemu, begitu obatnya ketemu, ini pariwisata bakal boom banget dan bakal boom. Kita lihat nanti mudah-mudahan akan segera pulih. Dan di saat-saat ini ya Pak Leonard ya, Bro Leonard, ini tugasnya juga sangat berat ya, karena UMKM kan terdampak hampir 47%. Prediksinya mungkin kita di OKOC ini melihat ada satu kekhawatiran kalau tidak segera paket pemerintah yang untuk UMKM bisa tereksekusi, ada permanent damage, ada satu kelumpuhan yang permanen di beberapa sektor yang sebetulnya akan menjadi tulang punggung kita pasca pandemi COVID-19. Jadi yuk kita sama-sama jangan saling menyalahkan, kita bergandengan tangan untuk Bro Luki, stay tough. Saya masih punya produk Matoa dan ini lagi model sepeda, Bro. Kalau ada jam tangan buat khusus sepedanya Matoa, gue pasarin deh di komunitas kita nih. Sekarang soalnya sepeda lagi booming nih. Kalau ada jam sepeda nih yang bisa Indonesia banget gitu, ini bisa kita pasarkan juga, dan nanti minta Telkomsel lah untuk support semuanya gitu. Sukses untuk kita semua. Saya kembalikan ke Didi. Semangat semuanya, bangkit di saat sulit melawan COVID. Baik, Bang Sandi, ini semangatnya nular ke seluruh partisipan di sini. Sekali lagi terima kasih. Untuk beli Bernard, tadi sudah disampaikan oleh Bang Sandi, mungkin untuk sementara beberapa jangka waktu ke depan, mungkin akan yang datang hanya turis-turis lokal terlebih dahulu, tapi jangan patah semangat. Mungkin setelah pandemi ini berlalu, yang internasional akan balas dendam, buru-buru semua akan berbondong-bondong ke Bali ya. Jadi mungkin ini saatnya untuk turis-turis lokal dulu, supaya lebih me time sama Balinya ya. Oke, sebelum kita closing, Bapak-bapak, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu, boleh ya? Kita akan berikan pose terbaik. Mungkin para partisipan juga kalau ada yang mau mengabadikan dengan handphone juga silahkan. Kita akan foto terlebih dahulu untuk sesi webinar kita kali ini. Siap, Bapak-bapak? Ya, siap. 3, 2, 1. Oke, Bang Sandi punya ini sendiri. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh pembicara hebat kita yang sangat inspiratif hari ini. Walaupun tadi ada sedikit kendala suara, terima kasih banyak Bang Sandi sudah bergabung. Bapak Dharma, terima kasih. Bapak Leonard, terima kasih. Pak Luki, ditunggu Pak series untuk jam tangan yang bisa connect, karena sekarang hampir semua anak muda, apalagi milenial, bersepeda ya Pak ya, jadi butuh jam tangan yang tadi agak trendy dan Indonesia banget, dan nanti mungkin bisa dibantu juga sama Telkomsel untuk pendistribusiannya ya Pak ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum mendownload aplikasi 99% Usahaku, silakan untuk download, ada kuota 2 GB menanti untuk Anda, cukup dengan membayar Rp10 saja. Dan demikianlah rangkaian acara Hey UMKM Inspire seri pertama dengan tema adaptasi brand lokal di tengah krisis. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan Bapak Ibu, kakak-kakak UMKM. Dan jangan lupa informasi bocoran nih untuk webinar sesi selanjutnya akan dilaksanakan serentak di 12 kota. Catat tanggalnya sesuai dengan Hari UMKM 12 Agustus 2020, jadi serentak dilaksanakan di 12 kota. Atas nama panitia yang bertugas, dengan kerendahan hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam acara hari ini ada kekurangan atau hal yang tidak berkenan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir hari ini. Saya Didi Mangundujo undur diri. Semangat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, makasih. Terima kasih. Makasih Mas Andi, Bro Leo, Bro Luki. Didi, thank you. Terima kasih, Bapak.
Kang Dian? Kang Dian? Aku sendirian.